Apa keunikan dari ajaran Budi Pekerti Jawa itu sendiri, Mas? Ada di mana keunikannya ya? Dari ajaran Jawa. Jadi nek dibasani tiyang pripun, Mas? Ayam. Hah? Adem, ayam seneng. Yang mengenal ajaran itu ada nggak di negeri lain atau di ajaran lain? Jadi nek dibasani wong rasane piye? Nek rasa wong bojone, Mas, unjuk kok rumiyin gitu. Alah. Rasane piye, Mas? Enak, Mas, ayam. Nah, lah bahasa Jawa itu jelian. Dari hal segitu bahasa loh, itu jeli, ya kan? Ono kromo halus, kromo inggil, kromo apa basa ngoko kan gitu kan. Nah, makanya kan nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu ke apa ya namanya, ke pengetahuan, nggak usah terlalu jauh itu dulu. Dari bahasa lah, kita dibahasani wong ki seneng, Mas. Dengan kelembutan bahasa itu otomatis akan mempengaruhi tingkah laku, Mas. Ya toh? Nek wis wong tingkah lakune alus kan mesti pikire kalau rasane kan ayo alus toh. Nah, nek alus kan berarti menggambarkan sifat kasih. Kelas AC. Bener. Ya toh? Nah, saiki wong saiki Maksud dari Mas Tino yang tadi itu yang siapa, Mas? ya banyak, Mas. Yang berkaitan salah satunya ya yang Brawijaya. Brawijaya. Karena yang Brawijaya kan Brawijaya terakhir ya kan. Iya. Nah, itu paling apa ya? Yes. Pokoknya gak iso di aku nek kuwi masalah kuwi ra iso nerangke, Mas. Iya. Ya aku tugasku mau menyampaikan apa sing dirasake eyang kan gitu. Eyang wabih lah. Terus kalau boleh tahu, Mas, konkretnya sebetulnya leluhur itu yang diminta itu seperti apa, Mas? Ya itu tadi yang saya bicarakan. Mbok yo eling kan gitu. Loh, saiki nek tanpa leluhur kita akan menjadi apa ini? Wong saiki lho, uripe do kepenak. Iya kan, Mas? Iso lah wong leluhurin dhisik leluhur kita itu turune galar, Mas. Kan ngono lho. Dipikir, ya kan? Sekarang kita kembali, Mas ya, terkait dengan eling sama leluhur kan. Nah, jadi itu memang yang diinginkan oleh para leluhur kita, terutama leluhur Jawa, kita harus eling, mengingat dan sebagainya kan. Nah, salah satu contoh bahwa kita mengingat leluhur itu dengan mendatangi ke pesarian, ya kan, mendatangi ke makam-makam beliau, tempat-tempat yang bersejarah. Nah, bagaimana bisa kita selaku orang Jawa mengingat leluhur, sedangkan kita aja datang ke tempat leluhur sudah dianggap musyrik, ya kan, sudah dianggap dan sebagainya. Ya gini loh, Mas, karena tipisnya pendidikan nilai, Mas. Wong Jawa ninggalake Jawa. Iya betul. Nah itu loh. Jadi kita itu sudah makanya kan gini loh, kalau kita balik ke Jawa kita bukannya berarti menggambarkan Jawa ki ora kan loh, ning ben ngerti asal usul, Mas, gitu. Ben krasa ngono lho, gitu. Nah, jadi kalau kita diajari misalkan ya bukannya nyalah ke liyane, muka aku ngomong sesuai kenyataan wae kan gitu kan. Kalau kita mendapat ajaran bukan dari Nusantara, otomatis kan dikon mengenang leluhur yang dari ajaran itu. Betul. Akhirnya melupakan, timbulnya kefanatikan. Nah itu. Lu kita mau ajaran apa aja nggak masalah. Mau agama pun nggak masalah nih, kelingo toh kan gitu. Mbok yo krasa kan gitu kan. Nah gitu. Ketika orang yang sudah nggak bisa merasa itu kan sama saja orang mati kan. Lah ngono lho gampang. Iya toh, Mas. Apa bedane karo orang mati? Kan gitu loh. Iya toh. Makanya kan ya bener omongane bahasa ini. Menungso ki ya mbok ya rasa rumangsa krasa. Mbok ya krasa kan gitu kan. Ya kan. Itu dalam itu, Mas. Sepele, kata sepele itu tapi dalam.
krasa iki kowe urip iki ning ndi? Mbahmu ki sapa kan? Pakdemu ki sapa kan ngono kan gampangane. Ya. Keluargamu sapa kan? Nah, kadang-kadang zaman sekarang itu kita merasa asing di negara kita, di tanah air kita sendiri. Kan aneh kan? Nah, itu kan bagian dari kita nggak disadari bahwa kita itu dilupakan oleh jati dirinya sendiri. Ya jati diri terhadap diri kita sendiri, ya terhadap leluhur kita, terhadap asal usul kita kan gitu. Perlunya kita mengerti asal usul itu bukan berarti kita membanding-bandingkan antara sana dan sini. Iya toh. Nah jadi kan misalnya wong lalek ke leluhure kan kita kan nek carane ki kualat gitu. Ya kan kualat diarani kan. Nek wong Jawa kan. Wong Jawa kan mengenal arti kualat kan. Nah gitu. Jenengan misalnya ya, mungkin berapa ratus tahun kemudian, ya Mas, ya toh. Jenengan wis ora dikenang karo putu-putune sampean, jenengan. Kira-kira rasane piye? Ya, wis gak enak Mas. Ora sado-ado Mas. Merasa diasingkan. Ora sado-ado. Jenengan nek ora dielingi anake dhewe piye rasane? Ya padha wae Mas. Itu bagian orang tua kita. Ya, sama saja Indonesia dengan Majapahit. Ki wong tuane lho Majapahit iki. Iya toh? Wong tuane sugih, anake mung nampa penak kan ngono to, Mas. Duh. Sebenarnya itu malah penak wong saiki iso turu ning spring bed. Kamare AC, tumpakane mobil. Lah urip dipen tumpakane jaran kan gitu kan. Ya toh? Ya toh? Dikurang penak apa kan? Iya. Loh, ya. Di negara lain itu masih banyak yang lebih terpuruk dari negara Indonesia. Nah, kan gitu. Okay. Kadang-kadang Indonesia sendiri merasa terpuruk. Biasanya guys terpuruk kan oknum kan. Ya kan gitu kan. Terus nama negara yang dijustifikasi. Kan ngono. Okay. Ya. Nah, ini terkait dengan leluhur Mas. Leluhur kita kan bisa dikatakan marah lah dengan melihat anak cucu ya kan, tidak mau untuk mengingat beliau ya kan. Nah, apa rencana dari leluhur ketika melihat anak cucu tidak mau untuk mengingat beliau ya kan? Ada rencana apa leluhur? Jisik baleni Mas. Nah, leluhur kita ini kan hampir kan sudah nggak ada yang mengingatkan, bahkan dilupakan sama sekali. Nah, apakah leluhur punya rencana ya kan terhadap anak cucu yang sudah tidak mau mengingat beliau ya kan, terus seolah-olah hampir dilupakan, hampir tidak mengenal beliau. Nah, apakah ada rencana agar anak cucu beliau itu ini sudah ada. Lah kan tumukule wiji pinilih Mas. Inkarnasi, reinkarnasi. Lah kan bagian iya. Mewakili dari leluhur. Akhirnya kan turun tangan toh. Carane jalan satu-satunya kan mlebu ning wadah anyar loh Mas. Iya, betul. Lah wadah anyar ini akhirnya membimbing yang lain, memberikan pencerahan yang lain. Ya toh Mas. Nah, akhirnya balik budi pekerti Jawa. Budi pekerti ini Jawa dalam arti asal usul ajarannya luhur dhewe ngono Mas. Ora luhure wong liya kan ngono lho maksudnya. Ya gitu kan. Karena apa? Ya emang Jawa ini bukan yang ngunggul-ngunggul Jawa enggak, emang kenyataan ya Mas. Itu memang ajaran adiluhur kan. Ya. Mengajarkan tentang keluhuran kan gitu kan. Lu ajaran itu kalau tanpa leluhuran apakah artinya sebuah ajaran? Itu kan. Apa golek bener karo salah? Iya toh. Apa nek golek bener karo salah iki cukup? Kan enggak kan? Kita perlu keluhuran. Nah, keluhuran iki dununge ana ning endi? Kan gitu. Dununge ya saka krasa ki Mas. Nah, kita kerasa enggak gitu kan? Kerasa untuk pada apa? Ya apapun. Kita asal usulnya dari mana, kita hidup dengan siapa, kita hidup di mana, kita hidup dengan apa, ya kan? Tahu Mas?
Dewi sambukan iki apa to Mas? Lah ya kok angin to. Iya. Apa ya do kelingan kan. Nah kan ngono. Lagi sing bendina dirup ora kelingan aja meneh leluhur kan gitu loh. Iya kan? Iya betul Mas. Ajaran dari leluhur Jawa itu kan ajaran budi pekerti Jawa ya Mas ya. Nah, itu merupakan suatu ajaran yang sangat adilung bagi orang Jawa pada khususnya kan seperti itu ya. Nah, apa keunikan dari ajaran budi pekerti Jawa itu sendiri Mas? Ada di mana keunikannya ya? Dari ajaran Jawa. Jadi nek dibasani tiyang pripun Mas? Adem. Hah? Adem, ayam seneng. Yang mengenal ajaran itu ada nggak di negeri lain atau di ajaran lain? Jadi nek dibasani wong rasane piye? Nek rasa wong bojone, Mas, unjuk kok rumiyin gitu. Alah. Rasane piye Mas? Enak Mas, ayam. Nah, ya toh. Itu dari hal yang gitu loh Mas. Ya toh. Alah. Dari bahasa loh. Oh diarani krama halus, krama inggil. Iya. Ya toh. Sumangga sekecakaken darumiyin. Heeh. Wong saiki pemudan kan gitu kan. Ya. Awake dhewe didahar-daharke kan. Ya toh. Kula tak siram liyin. Siram ya dienggo wong sing luwih tuwa kan. Awake dhewe adus ya adus kan gitu. Kan bahasa-bahasa itu kadang salah kaprah kan gitu. Itu dari bahasa. Hal sepele to, bendina lho sendiri. Lah. Ya, monggo darumiyin lah nek wong liya ora apa-apa. Nek dhewe didahar-daharke, nek ora dhewe karo anake sama anak kita enggak masalah, kita didaharkan kan gitu. Lah, bahasa Jawa itu jelian. Dari hal segitu bahasa loh. Itu jeli, ya kan? Ana krama halus, krama inggil, krama apa basa ngoko kan gitu kan. Nah, makanya kan nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu ke apa ya namanya, ke pengetahuan, nggak usah terlalu jauh itu dulu dari bahasa lah. Kita dibahasani wong ki seneng Mas, ya cuma monggo didarumiyin disekecakaken gitu. Kan enak ya toh. Nah terus ana tembung Mbak, monggo Mas. Yani Jawa apa enek? Anjakar. Celuk jenenge ya ta. Ya ta. Monggo diajeng, monggo Kang Mas. Apa? Nah, dengan kelembutan bahasa itu otomatis akan mempengaruhi tingkah laku, Mas. Ya ta. Nek wis wong tingkah lakune alus kan mesti pikire kalau rasane kan ayo alus to. Nah, nek alus kan berarti menggambarkan sifat kasih. Kelas AC. Ya toh? Nah, saiki gampangan aku dibukane nyalah-nyalah aku ngomong kasunyatan. Iya. Ngomong saiki kaya wong pasar kan. Ya toh? Wih ini. Ya toh. Orang Jawa tidak mendidik untuk itu kan. Mbok sing sareh kan. Ya kan gitu kan. Kita wong Jawa dhisik kan Jawa sing dhisik lah. Itu kalau berbicara itu nganggo tata. Makane wong Jawa ngajarake tata krama ya. Gitu. Nah, nek liwat kita jalan di depan orang tua nyun sewu. Ya, kamangane kan ngono. Nah, sekarang gini Mas ya. Ajaran Jawa ini kan sudah lama kan. Jadi orang Jawa sebelum mengenal agama sudah mempunyai kepercayaan kapitayan. Nah, leluhur kita dulu itu sudah tidak diragukan lagi tentang kelebihan ya kan. Dia sudah mengenal Tuhan lebih dulu sebelum agama itu masuk ke kita kan. Jadi sudah mumpuni lah leluhur kan. Jadi sudah bisa membedakan mana ini yang pantas, yang layak, mana ini yang salah, dan itu sudah bisa membedakan. Nah, kenapa ketika agama ya kan, ketika ada kepercayaan masuk ke tanah Jawa, ke Nusantara, sedangkan leluhur kita sendiri sudah tahu, sudah paham kan, mana ini yang
jelek ya kan, mana ini yang buruk, mana ini yang baik dan sebagainya. Nah, kenapa beliau secara sukarela menerima? Ibarat gini, gitu. Jadi kan orang Jawa, Iya. duwe tata krama, ya teman. Ya teman. Jenengan untuk tamu gitu. Jenengan dasarnya wong Jawa di tata krama duwe sifat welas asih, lembah manah, ya toh? Iya. Ketekan tamu. Wong iki sak karepe dhewe. Mesti jenengan wong Jawa kan modelnya ora saklek kan. Enggak saklek gitu loh. Tahu maksudnya? Iya, betul. Nah, walaupun ada yang nggak mengenakkan itu disumbangkan, keunikan orang Jawa di situ. Makanya saya bilang, di dalam keilmuan kehidupan itu tidak melulu antara benar dan salah. Nah itu. Tapi ketika benar dan salah ini tidak memiliki keluhuran, sama juga bohong. Makanya orang Jawa itu mendidik tentang budi pekerti keluhuran, luhur. Nah gitu. Kemuliaan. Kita memuliakan. Ya. Nah, orang Jawa kalau ada tamu itu tamu adalah raja. Iya Mas. Wis dirajake diajeni ning sing dirajake ki ora krasa kan. Lah, makane kan wong Jawa kajake rasa rumangsa krasa. Lah sing dadi tamune iki ora duwe adat seperti itu. Ya Mas. Iya. Nah, iki sing rumangsa bener ya toh. Sing di omah iki mung geleng-geleng. Ya yang sado palon itu. Mengene-ngene kita. Kok orang ditata krama kan. Nah, mung dibatin kan ngono. Kan ibaratnya seperti itu. Nek jenengan ditamu ngono lho. Iya. Ya toh Mas. Gampangannya seperti itu. Makanya kan saya kembalikan keilmuan tentang kehidupan itu tidak melulu antara benar dan salah. Ketika benar dan salah itu tidak dilengkapi dengan sebuah keluhuran, ya kan? Nah, keluhuran itu apa? Ya saya itu tadi contohnya itu dari bahasa, ya, apa? Bagaimana cara menghargai orang, memanggil orang, ya toh? Nah, orang Jawa ngajar kayak itu. Nah, apa gak kelingan? Makanya kan dibilang, kok nek aku ngomong ini, kok dikira ngunggung ke Jawa kan? Nah itu kadang-kadang gini. Makanya kan ketika baru barang itu masuk ke telinga, apa sesuatu itu masuk ke telinga kita itu di makanya malah kemuning malah Mas, ketemune yang wis wening kan. Iya. Kemuning ketemune yang wis wening. Lah nek wis wening lah ketemu kan gitu. Lah urung ketemu wis di telan mentah, iya toh Mas. Akhirnya ya keleleken kan ngono lho. Nah, makanya kan ngono. Makanya iki go saiki lho. Aku dididik sama orang tua saya, bapak ibu saya. Makan nih lho. Kalau kecap itu lho diseneni Mas. Tenan itu. Emang dididik emang aku dari kecil emang dididik sama orang tua aku seperti itu. Dididik nganggo tata krama. Jadi mangan kecap itu seneni Mas. Nek ngomong aja, nek makan aja. Ora tahu ibuku, bapakku itu nggak pernah ngomong makan, nggak maem. Itu. Nek nyeluk saya ya, nek manggil saya li, gitu. Nah itu wong Jawa. Memanggil anaknya aja li, kalau cewek kan wo kan gitu. Nah sama anak aja menghargai kan gitu.